Tadi kita sudah menguji keenam zat ini dengan menggunakan indikator buatan, yaitu kertas lakmus merah, lakmus biru, indikator universal sudah bisa diketahui pH-nya. Kemudian yang ketiga menggunakan penolphthalin. Nah, sekarang saya akan menguji beberapa indikator alam. Yang pertama yaitu ini adalah bunga yang kita sebut dikenal dengan nama bunga geranium, ditumbuk kemudian dilarutkan air dan alkohol. Kemudian yang kedua ini adalah kunyit, perasan kunyit, air kunyit, dan yang ketiga ini adalah buah naga. Ini juga sama, ketiga-tiganya dilarutkan dalam air dan alkohol. Nah, tujuan praktikum kali ini adalah untuk menentukan rentang pH. Berapa perubahan pH pada bunga geranium, berupa perubahan pH pada kunyit, dan berapa perubahan pH pada buah naga. Ya, saya akan mencoba yang pertama, yaitu dengan menggunakan larutan bunga geranium ini. Ya, coba kita lihat. Nah, ini diambil sekitar 5 ml ke setiap zat. Ya. Ya. Tidak semua bunga bisa sensitif terhadap asam dan basa. Selain bunga juga bisa menggunakan kulit manggis juga bisa, ya. Sini kebetulan saya menggunakan 3 zat karena memang yang ada di sekitar kita. Nah, kita tambahkan dulu biar kelihatan perubahan warnanya. Iya. Kita lihat di sini perubahan warnanya pada pH 1 ini kelihatan sekali perubahan warnanya, ya. Nih, larutan menjadi berwarna merah. Kemudian pada larutan cuka warna merahnya tidak secerah yang pH 1, ya. Kita tambahkan dulu biar kelihatan warnanya. Nah, ini kelihatan sekali perubahannya. Sedangkan pada netral ini tidak berubah, ini sama warnanya dengan aslinya. Sedangkan pada suasana basah kita lihat ini, ya, larutan menjadi berwarna hijau. Ini akan kelihatan sekali pada pH 13 ini. Ini warnanya hijau. Saya tambahkan saja supaya kelihatan. Ya. Ya, kita lihat di sini pada suasana basah larutan kelihatan berwarna hijau, ini yang bawahnya, ya. Sedangkan pada suasana asam ini larutan berwarna merah. Dia warnanya turun dari pH 1, pH 2, kemudian sampai pH 7 itu sesuai dengan warna aslinya. Tidak banyak berubah, ya. Artinya bunga ini bisa dijadikan indikator karena dia bisa berubah pada suasana asam, suasana netral, dan suasana basah, ya. Selanjutnya akan menggunakan kunyit dan akan dijelaskan oleh Teh Wardah Latifah. Ya, dipersilahkan. Selanjutnya kita akan menggunakan indikator alami kunyit. Prosedurnya kita masukkan kunyit dengan pipet tetes ke dalam sampel pada tabung reaksi. Yang pertama kita akan menguji pada sampel HCl. Nah, lalu dikocok. Warnanya tetap kuning. Nah, lalu dikocok. Warnanya tetap kuning, tidak terjadi perubahan. Kemudian
Sampel yang kedua ada CH3COH. Kita tetesi larutan kunyit. Oke. Lalu kita kocok. Setelah dikocok, warnanya tetap berwarna kuning, artinya tidak berubah. Lalu sampel yang ketiga ada larutan NaCl. Kita teteskan larutan kunyit. Lalu dikocok. Lihat perubahan warnanya, tetap berwarna kuning. Sampel yang keempat ada larutan Ki. Kita tetesi larutan kunyit. Kocok. Kita lihat warnanya agak gelap ya dari yang NaCl. Lalu sampel yang kelima ada larutan obat mah yaitu waisan. Kita tetesi larutan kunyit. Lalu kocok. Terlihat perubahan warna menjadi lebih pekat kecoklatan. Oke, lanjut ke sampel yang terakhir, yaitu larutan KOH. Kita tambahkan larutan kunyit. Kocok. Terlihat perubahan yang sangat berbeda, yaitu menjadi warna coklat pekat. Kesimpulannya, kita lihat di sini ada 2 larutan asam, 2 larutan netral, lalu 2 larutan basa. Pada larutan asam warnanya lebih terang, sedangkan pada larutan netral warnanya terang tetapi agak gelap pertengahan, sedangkan pada larutan basa warnanya gelap atau pekat. Sehingga dapat disimpulkan jika kita menguji suatu larutan menggunakan larutan kunyit, maka dapat disimpulkan jika larutannya asam, maka warna larutan akan berubah menjadi lebih terang. Sedangkan pada larutan netral, warna larutan ada di tengah-tengah antara terang dan gelap. Sedangkan yang larutan basa, warnanya akan lebih gelap. Sehingga trayek perubahan pH pada indikator kunyit ini, semakin besar pH-nya, dari asam, netral, lalu basa, warnanya akan semakin gelap. Selanjutnya, kita akan menggunakan indikator buah naga yang akan dipraktekkan oleh Hasbi. Sekarang kita akan menguji larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami, yakni buah naga. Langsung saja kita akan coba masukkan ke dalam larutan yang pertama, yaitu asam klorida. Kita lihat perubahan warnanya. Ternyata pencampuran antara indikator alami buah naga dengan HCl berubah warna menjadi merah muda. Lalu kita uji ke dalam larutan yang kedua, yaitu asam asetat atau sering kita kenal dengan nama cuka.
Kita lihat perubahan warnanya. Ternyata masih tetap dalam rentang warna merah muda. Lalu kita akan uji ke dalam larutan yang ketiga, yaitu larutan natrium klorida atau garam dapur. Lalu kita lihat warnanya ternyata masih berwarna merah muda dalam larutan NaCl. Lalu kita lanjut ke larutan yang keempat, yaitu larutan kalium iodida. Kita lihat perubahannya ternyata menjadi lebih muda dalam rentang larutan dari asam HCl ke larutan kalium iodida. Lanjut ke larutan yang kelima, yaitu larutan waisan. Dilihat dari pencampuran antara waisan dengan indikator alami buah naga, warna menjadi lebih gelap dari yang sebelumnya. Lalu kita lanjut ke larutan yang keenam, yakni larutan kalium hidroksida atau KOH. Kita lihat perubahan warna yang sangat signifikan daripada yang sebelumnya. Dengan perubahan warna, larutan menjadi kuning. Kita lihat dari mulai larutan yang paling awal, yakni larutan HCl, CH3COH, NaCl, kalium iodida, larutan obat waisan dengan KOH. Hal ini menunjukkan bahwa indikator alami buah naga dari yang asam hingga basa, mulai dari yang pH-nya rentang dalam pH dari 1 hingga pH basa kisaran pH 12, warna masih dalam rentang merah muda ketika dilarutkan atau dicampurkan dengan sampel. Namun kita lihat dalam larutan yang ber-pH kisaran 12 atau kisaran 13 hingga 14, pH atau warna campuran antara indikator alami buah naga dengan sampel berubah menjadi kuning. Sekian percobaan sifat asam basa menggunakan indikator buatan phenolphthalein. Ya, demikian percobaan kami, yaitu tentang asam basa, perubahan pH beserta indikator yang mengukur perubahan pH tersebut, ya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.